Selamat jumpa kembali sahabat sehat. Kali ini saya Prof. Hardin akan mengajak ada dua anak muda nih. Pasti sahabat nanti akan kenal. Dan kalau belum kenal, banyak hal yang bisa ditimba dari pengalaman bagaimana dua anak muda ini dari luar kota, dari luar Jawa bisa menempuh pendidikan sarjana gizi di IPB University dan sukses, bahkan dalam seri selanjutnya nanti bagaimana menempuh pendidikan magister gizi di Institut Pertanian Bogor. Sebelum kita bincang-bincang dengan dua yang muda ini, jangan lupa view, like, subscribe sehingga obrolan kita ini akan bermanfaat, semakin bermanfaat khususnya buat calon-calon mahasiswa yang akan memilih program studi sarjana gizi ataupun juga sudah memilih sarjana gizi, bagaimana supaya bisa lebih sukses lagi menempuh pendidikan sarjana gizi. Baik, tanpa berpanjang lebar, sekarang saya kenalkan, ini ada namanya Kak Agus Sriawan, SGZ, MGZ, udah MGZ. Kemudian juga ada Kak Hanifa, ya, yang juga sudah meraih SGZ dan MGZ. Gimana kabar Kak Agus dan Kak Hanifa? Baik Prof, luar biasa hari ini. Luar biasa ya. Luar biasa Prof. Bogor lagi hujan ya, kita rada dingin, jadi ini bukan sok-sokan pakai. Tapi mirip lah Desember kalau di subtropik kan lagi salju dingin, ternyata Bogor juga lagi dingin ya. Benar, Prof. Baik, kita mulai aja di Kak Agus dulu ya. Nanti kita seling-seling aja ke Hanifah ya. Bisa, Prof. Kenapa sih ceritanya kok kecantol dengan program sarjana gizi menjadi mahasiswa gizi dulunya? Iya Prof, jadi dulu ketika masuk SMA, target saya untuk dapat beasiswa untuk kuliah ke Jawa. Awalnya belum ada gambaran apakah nanti ke IPB, UI, UGM atau yang lain. Yang penting di Jawa. dapat beasiswa ya. Beasiswa ke Jawa itu dulu Prof yang saya kejar. Gimana inspirasi beasiswa ini? Karena orang tua, pokoknya kamu kalau mau kuliah cari beasiswa, papa nggak akan mau biaya atau gimana? Itu dapat cerita dari kakak-kakak tingkat Prof, dari yang SMP. Nanti kalau masuk SMA harus kayak gini biar dapat beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah waktu itu. Akhirnya target awal untuk dapat beasiswa masuk SMA, alhamdulillah ternyata ketika udah lulus seleksi dapat beasiswanya. Beasiswa apa itu? Itu BUD Prof, beasiswa utusan daerah. Beasiswa utusan daerah. Jadi pemerintah daerah memberikan beasiswanya apa aja? Biaya hidup, SPP, uang kuliah, biaya hidup, uang kuliah, transport, itu full semua. Iya. Transport bolak-balik. Transport juga termasuk Prof. Airline tiket ya. Iya. Itu sekali tiap semester atau tiap tahun? Setiap kalau tiket itu biasanya setiap 6 bulan Prof. Jadi jadi tiap libur boleh pulang ya. Iya. Enak sekali. Jadi sering naik pesawat dong ya. Iya. Saya kebayang dulu ya. Saya lahir di Pekanbaru. Pertama kali saya naik pesawat setelah SMA, saya juga nabung beasiswa dulu ya. Beasiswa Super Semar namanya. Niatnya juga pengen sekolah ke Jawa, nanti pengen cari beasiswa juga. Ya pertama kali naik pesawat setelah SMA, emang sebelumnya belum pernah dapat kesempatan. Jadi memang juga dari daerah, jadi kalau mau naik pesawat waktu itu ya kuliah di Jawa begitu. Terus kenapa jadinya kok milih kuliah untuk meraih sarjana gizi? Ya, jadi memang setelah dapat beasiswa itu pun berpikir lagi apa yang bidang mau diambil. Tertarik dengan bidang kesehatan. Mencoba untuk kedokteran awalnya. Waduh, saya calon dokter tuh. Mencoba ke kedokteran UGM. Banyak loh ternyata ya. Mahasiswa gizi kalau saya kuliah cita-citanya awalnya apa? Banyak memang. Iya, benar. Tapi paling enggak akhirnya di bidang kesehatan dan terpilih gizi gitu ya. Terus akhirnya terpilih gizi. Waktu itu masih belum tahu ternyata gizi IPB peminatnya terbesar begitu. Sampai ke IPB pun ketika ditanya jurusan apa, gizi. Wah, gizi hebat ya gitu. Waktu saya dekan tahu nggak? Itu dari hampir 12.000 ya. Yang kita terima itu waktu itu 120, cuman bayangin ya. Satu banding berapa itu? Itu gizi saya baru tahu di situ, Prof. Jadi mulai timbul lagi rasa cinta terhadap gizi itu karena peminatnya terbesar di IPB. Jadi akhirnya memilih program studi sarjana gizi ya. Sekarang kalau Kak Hanifa nih,
Kenapa kok kecantol dengan program studi sarjana gizi? Iya, Prof. Lebih kurang juga sama mungkin dengan Agus backgroundnya, karena memang memiliki ketertarikan di bidang kesehatan. Karena kebetulan saya punya tante saya itu dokter. Oh, pengen jadi dokter juga? Pada saat itu pengen jadi dokter, Prof. Karena juga memang untuk kesehatan sendiri. Iya, waktu saya kecil juga ya banyak orang bisa menjadi dokter. Atau ada juga pilot. Bener. Gitu ya. Kelihatannya waktu wah gitu. Iya bener, apalagi kalau kesehatan yang sangat populer pada zaman itu kan memang taunya dokter saja, Prof. Kemudian ibu saya melihat keren banget nih jadi dokter, ya udah dia pengen anaknya jadi dokter pada saat itu. Kemudian karena kebetulan sekolah saya cukup sekolah unggulan di daerah itu, jadi memang seleksi kalau untuk melalui jalur undangan atau beasiswa itu saya agak pesimis. Karena memang saya juga melihat teman-teman dengan track record rapornya yang lebih bagus, ya udah saya putuskan saya ngambil jalur zaman saya namanya masih ada jatah kan ya, misalnya 10 orang, 20 iya, Prof. orang. Saya udah pesimis sih pada saat itu, Prof juga. Jadi ya udah ngambil jalur nasional. Kalau zaman saya namanya SNMPTN tulis, sekarang namanya SBMPTN ya. Iya, ujian tertulis level nasional gitu. Terus pada saat saya sadar dengan kemampuan saya, kalau saya belajar mandiri mungkin ini akan susah. Jadi ya udah saya coba dengan ikut bimbingan belajar persiapan SNMPTN namanya pada saat itu. Ya. Sampai seperti itu memang, Prof. Bukan bimbingan sudah sejak kelas 2? Enggak, Prof. Memang cuman intensif 1 bulan persiapan sebelum SNMPTN itu sendiri, Prof. Jadi memang disediakan oleh bimbingan belajar itu. 4 mata kuliah? Untuk semua ajaran? Sesuai bidang kan, kimia, fisika, ada TPA pada saat itu bahasa Inggris, tes potensi akademik pada saat itu, Prof. Kemudian setelah ikut bimbel ditanya sama si mentornya, mau ngambil jurusan kesehatan, jurusan apa? Terus saya bilang saya pengen kedokteran A dan kedokteran B. Kemudian oleh mentornya yang sudah berpengalaman diarahkan, disampaikan bahwa kalau kamu pilih kedokteran dengan passing grade yang rapat, itu peluangnya kalau kamu nggak lolos di pilihan pertama pasti nggak lolos di pilihan kedua. Ya, orang nggak mau diduain kan. Bener, Prof. Bener, Prof. Jadi coba cari jurusan-jurusan yang memang kalau memang masih kesehatan, spare-nya agak jauh lah passing grade-nya pada saat itu seperti itu, Prof. Kemudian saya bingung nih awalnya apa spare kesehatan yang lain. Yang saya bingung terus saya punya tante juga di Bekasi kebetulan, Prof. Dia juga dokter dan memang udah area keluarga dokter ternyata ya. Enggak cuma 2 itu sih, Prof. Cuma 2, Prof. Dia kayak marketingnya gitu, Prof, di rumah sakit di Bekasi. Terus dia bilang gini, kalau mau kesehatan prospek yang bagus kayak kedepannya dalam beberapa tahun ke depan itu gizi. Karena orang sudah mulai aware nih sama penampilan, kata dokter tante saya. Terus saya sering baca juga artikel, karena kan untuk tes TPA itu kadang dia suka nanya pengetahuan umum kan, Prof. Jadi saya cukup rajin baca artikel dari waktu itu masih artikel yahoo.com, .co.id, sering keluarin artikel. Di situ saya sempat baca satu highlight yang bilang pekerjaan di Amerika yang intensifnya tinggi, pendapatannya tinggi, tapi pekerjaannya menyenangkan dan relatively santai gitu. Dan itu dia bilang di situ yang pertama dietitian atau nutritionist. Jadi ya udah kalau gitu, ya udah deh. The future ya. Iya katanya. Pada saat itu dibilang seperti udah cari gizi. Kemudian juga kebetulan punya tetangga yang alumni IPB, Prof. Dan dia bilang dia gizi IPB. Kemudian jadi kayaknya memang udah semesta mengarahkan ke situ kali ya, Prof. Udah dikepung ya. Udah dikepung dengan udah gizi jadi taunya gizi IPB. Padahal dulu saya juga nggak tahu kalau ternyata gizi IPB itu sebagus, maksudnya termasuk yang one of the best. Belum kenal kan waktu itu? Belum, Prof. One of the best nutrition science study program in Indonesia pada saat itu gitu, Prof. Kemudian memang juga dibilang pas sampai di IPB juga sama kayak Agus baru tahu bahwa itu persaingannya semengerikan itu untuk bisa dapat gizi IPB. Tapi jangan gitu, takut Prof. Ya, tetap masih ada jatah sekitar 100 orang. Iya, benar. Jangan takut. Be the best ya. Benar, Prof. Jadi akhirnya cita-cita tercapai ya. Cita-cita dalam arti sesuai dari arahan semesta. Iya, benar, Prof. Mendukungnya semestanya ke gizi IPB gitu. Jadi baru sampai ke IPB, alhamdulillah. Baik. Ternyata. Kalau gitu sekarang Kak Agus tadi kan beasiswa utusan daerah. Iya. Ada persiapan nggak sih untuk menang di persaingan mendapatkan beasiswa tadi, atau sudah di list oleh kepala sekolah pokoknya si A si B ke IPB gitu atau gimana? Seleksi beasiswanya itu untuk mendapatkan beasiswanya dulu, Prof. Iya. Setelah dapat beasiswa nanti baru dikarantina, baru pilih univ. Nah, kalau untuk beasiswanya sendiri
itu seleksi dari nilai rapor sama keaktifan di sekolah. Jadi kalau misalnya nilai rapornya bagus, kemudian juga anggota OSIS atau ketua OSIS atau ikut kegiatan-kegiatan jadi sekolah penting yang lain, kegiatan intra dan ekstrakurikuler ya. Oke, terus kemudian nanti baru dilihat apakah di sekolah bermasalah atau tidak. Baru kemudian bermasalah maksudnya oleh guru BP ya. benar Prof. Jadi kalau sudah seperti itu aman semua, nilainya juga termasuk yang tertinggi begitu, nanti baru diajukan sekolah ke pemerintah daerah. Oke. Pemerintah daerah dengan perwakilan universitas mendiskusikan mana yang diterima. Nggak ada ujian tertulis ya? Ujian tertulis itu beberapa universitas ada. Waktu masuk. Jadi IPB? Ke IPB itu seleksi dari rapor ya, dan aktivitas tadi. Ya, benar. Oke, kemudian diterima. Tadi ada bimbingan apa? Itu bimbingan intensif 2 minggu oleh untuk dari bimbel yang kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya membuat matrikulasi kepada semua calon. Oke. Ada berapa orang dikirim pemerintah daerah? Seangkatan saya kebetulan itu angkatan terakhir 2012 itu ada 50 orang. Luar biasa ya. 50 orang disebar ke 5 univ di Indonesia. Itu kalau boleh tahu pemerintah daerah apa ya? Dari Siak, Prof. Pemerintah daerah Siak, Provinsi Riau ya. Selamat generasi terakhir ya. Kalau setelah masuk di IPB nih, kan Bogor beda dengan kondisi daerah lain. Dari sisi budaya makan, dari sisi budaya berkomunikasi, bergaul, dari sisi lingkungan akademik SMA sama akademik perguruan tinggi ya, tentunya berbeda ya. Nah, gimana nih menghadapi tantangan-tantangan perbedaan-perbedaan itu Kak Agus sehingga bisa sukses? Dari daerah kemudian ke Jawa, mungkin yang pertama ditemui makanan begitu. Makanan yang agak sulit pertama ya. Biasa makan gulai dan ikan. Iya, kemudian juga bersantan di sini ternyata makanannya jarang bersantan. Kemudian rasanya juga beda. Nah, itu akhirnya bisa menyesuaikan begitu. Alhamdulillah selesai. Berapa lama itu? Udah lama, Prof. Karena lapar juga akhirnya sebulan selesai begitu untuk makanan aja, maksudnya menyesuaikan dengan tetap kita. Beli apa yang ada, bukan masak sendiri kan? Iya, tetap beli karena masih di asrama. Di asrama. Kemudian kalau untuk pergaulan bahasa itu sebenarnya masih aman karena masih bahasa Indonesia, tapi kalau dengar bahasa Sunda sedikit-sedikit mulai paham. Cuma tidak bisa membalas dengan bahasa Sunda begitu. Kemudian kalau lingkungan kebetulan di asrama itu dicampur, Prof. Jadi kebetulan saya di kamar ada dari daerah Riau begitu, saya dari Riau, teman dari Jakarta, ada yang dari Subang, ada yang dari Banyuwangi, campur semua, dari berbagai budaya. Nah, di situ gimana tuh menghadapi perilaku kebiasaan yang nggak satu keluarga? Menerima dulu, Prof. Menerima dulu perbedaannya, kemudian berusaha menyesuaikan. Kalau tidur ada yang suka lampunya dimati. Iya benar. Gimana tuh? Ada teman-teman kalau yang di asrama pasti ketemu orang yang ketika belajar itu malam. Tapi ada yang dia tidur dulu kemudian baru belajar. Nah, itu ketemu, Prof. Jadi ketika saya tidur dulu dia belajar, lampunya dinyalakan. Ketika saya bangun belajar itu lampu saya nyalakan, jadi bangun gitu. cuman tidak jadi persoalan yang kenapa sih lampunya dinyalakan begitu, enggak. Menyesuaikan aja, Prof. Baik. Kalau Kak Hanifah itu baru sampai tingkat pertama ya. Nanti kita lanjutkan ya bagaimana ketika tingkat 2, 3 dan sampai selesai. Kalau Kak Hanifah gimana? Adjust, menyesuaikan diri ke tadi budaya yang berbeda, lingkungan akademik yang berbeda, lingkungan sosial yang berbeda. Ya, Prof, kalau Hanifah sendiri memang untuk pertama sampai di Bogor sama juga mirip seperti Agus. Yang pertama kaget makanan, terkait makanan. Yang kedua suhu, Prof. Jadi yang biasa jauh lebih dingin. Biasanya tidur itu harus pakai selimut kalau begitu hari pertama, sampai pakai kaos kaki sampai 2-3 lapis kadang, Prof. Sampai saya minta selimut juga dikirimin supaya karena dingin pada saat itu saya merasa nggak disediain, Prof. Jadi disuplai orang tua. Bener, jadi dikirim nyari itu dulu, Prof, yang pertama. Terus yang kedua juga dari segi bahasa, karena saya dari Sumatera jadi tonadanya kadang agak tinggi kan, Prof. Bukan berarti kita lagi marah kan, Prof, gitu. Tapi terkadang sampai saya dapat teman sekamar orang
Yogyakarta, daerah Klaten, dan itu Lebih Jawa halus. ya. Saya ngobrol biasa terus dia bilang jangan nyolot dong. Saya kaget, Prof. Maksudnya Istilahnya nyolok ya. iya dibilang nyolot padahal memang Biasa. style saya itu yang awal-awal sempat rada kaget. Cuman kebetulan dapat teman juga sekamar itu orang Padang, ada orang Padang sama orang Jabodetabek yang relatively lebih tolerir dengan hal-hal tersebut. Cuman memang kalau yang di luar itu yang cukup kaget. Lebih kurang itu aja sih Prof. Kalau yang lain kebetulan waktu SMA Jadi makanan bisa diatasi pelan-pelan bisa. Memang cuma nasi Padang yang sulit Prof. Oke. Karena nasi Padang di sini tuh nasinya pulen kan Prof. Sementara iya. kalau kita di daerah kan perak ya Prof. Iya. Jadi agak kaget walaupun Pedesnya udah nasi juga Padang beda, beda. kan? Benar Prof. Itu sih Tinggal tambah awal-awal. sambal aja. Benar. Tapi sekarang malah udah Oke. lebih cocok. Dari sisi di akademik sini. gimana? Kan orang bilang tingkat 1 di IPB itu tahun pertama itu SMA kelas 4 dia Iya, bilang ya. benar Prof, benar. Prof. Tapi pengalaman saya lihat bahkan beberapa bimbingan saya justru bisa jebol di kimia, Iya. dikiranya bakal dapat A, ternyata dapat C. Bisa jebol di kalkulus, fisika, matematik, dikiranya bakal dapat A tapi B misalnya gitu ya. Gimana? Biasa-biasa saja atau sebagai ini nih lulusan SMA dari luar Jawa gitu Iya, ya? sebenarnya lagi-lagi mungkin ya Prof tanpa ingin menyanjung sekolah saya SMA. Memang standar di SMA Standarnya udah saya keren, ya? sudah tinggi yang pertama, terus yang kedua karena tadi Prof Hanifah masuk IPB itu jalur ujian tulis. Jadi saya Udah intensif 1 terlatih. bulan. Dari bimbingan belajar itu ngasih buku setebal bantal itu persiapan soal-soal menuju SNPTN. Karena target Kalau saya tinggi dulu kan. 2 Prof. bantal. Woi, saya gak sanggup Prof. Jadi semua dari 10 tahun terakhir. Dikerjakan ya bentar Bro. Seksi Pemnaru dan mundur-mundur itu ngebantu sekali pada saat untuk beradaptasi di IPB itunya sendiri tahun pertama Prof. Iya. Jadi udah terlatih Jadi karena saya gampang itu tahun pertama ya, SMA kelas 4 katanya. Alhamdulillah sih Prof. Oke. Aman Prof. Kak Agus, mata kuliah apa selama menempuh pendidikan SGZ yang dianggap wah agak sulit ini dibanding mata kuliah lain gampang-gampang aja? Iya, Prof. Kalau misalnya masih di SMA kelas 4 tadi, Enggak. Oh iya di SMA kelas 4. SMA kelas 4 tadi. Maksudnya di tahun pertama IPB. Iya, ya? tahun pertama IPB paling terasa di fisika. Fisika ya. Fisika paling terasa. Itu lebih sulit daripada yang lain dan butuh effort lebih untuk fisika. Tapi ternyata lolos ya. Masih alhamdulillah. Upayanya gimana caranya supaya sulit-sulit tapi akhirnya bisa gitu? Iya, rumus-rumusnya saya catat Prof, terus itu dihafalkan begitu. gitu. Kadang kalau misalnya kita baca teorinya, kemudian kita baca rumusnya, nanti ketika baca rumus teorinya hilang. Ketika baca teori rumusnya lupa. Oke. Jadi rumusnya dulu lah dihafalkan nanti baru. Kak Hanifah ketika setelah selesai tahun pertama ya mulai tahun kedua, 3, 4 sampai meraih SGZ, mata kuliah apa rasanya yang rasanya ini effortnya harus luar biasa gitu? Saya lebih ke biokimia Prof. Biokimia ya. Biokimia itu yang beneran. Biokimia itu buat yang belum paham kan, ilmu yang mempelajari ya bagaimana kimia di dalam tubuh kita manusia ya. Bagaimana zat-zat gizi tadi dipecah, disintesa kembali ya, dan juga tentang fungsi dan interaksinya. Benar Prof. Itu PR banget ngafalinnya, apalagi kalau kayak pelajaran yang lain seperti metabolisme itu susah tapi kita bisa membayangkan kan Prof. Tapi kalau biokimia kan purely rantai-rantai diputus dipecah, itu di otak saya kacau ketika membayangkannya Prof. Jadi emang Tapi sulit. survive ya, berhasil. Alhamdulillah, Caranya gimana supaya bisa tips buat adik-adik yang lagi di program SGZ atau masuk SGZ? Ya kalau dari Hanifah, ketika memang Hanifah sadarin itu yang saya paling lemah, di situ saya kasih belajarnya lebih mati-matiannya di situ gitu Prof. Kalau memang harus hafal mati, kalau istilahnya kalau ada pelajaran yang cukup dengan kita memahami. Tapi kalau memang yang kayak biokimia kan harus hafal mati, ya udah dihajar di situ karena tahu dari lemahnya di sana. Kalau saya seperti itu sih Prof. Iya. Dari sisi ini setelah menjelang katakanlah setelah tingkat persiapan bersama tahun pertama, ada tahun kedua, ketiga, ada ngikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya di kampus maupun di luar kampus? Karena saya cinta sama daerah saya ya Prof. Jadi setelah dari keluar kampus saya memang lebih aktif di kegiatan organisasi mahasiswa kampus, daerah, ya, mahasiswa daerah yang ada di kampus Prof. Kan itu sering juga sangat sering bikin Di himpunan event-event. mahasiswa nggak ikut waktu itu? Yang di dalam kampus? Sempat ikut Prof, Sempat. cuman memang karena saya ada
kayaknya saya kurang pede ketika saya harus bersaing dengan anak-anak nasional pada saat itu, Prof. Saya insecure gitu, Prof, insecure karena kan merasa dari daerah, jadi saya memang lebih nyaman juga dengan mahasiswa daerah. Dengan mahasiswa daerah. Kalau Kak Agus gimana? Di awal tahun pertama di IPB saya ikut UKM futsal. Olahraga ya? Suka olahraga, Prof. UKM futsal, bola itu saya ikuti. Iya. Setelah masuk ke departemen, mulai melatih soft skill dengan gabung di BEM, Prof. Di BEM, ya. BEM PEMA ya, Fakultas Psikologi Manusia. Benar. Kalau Kak Hanifa ada ikut kegiatan UKM apa waktu itu? Kan ada unit kegiatan mahasiswa yang harus dipilih. Iya, Prof. Saya kayaknya nggak ada kalau yang dari kampus kebetulan, Prof. Memang fokus di mahasiswa daerah. Sempat ikut tes tapi enggak. Di bidang seni enggak, di bidang olahraga enggak. Lebih ke di bidang jadi panitia paling sih, Prof. Jadi kepanitiaan karena memang saya agak lebih mudah bosan ya, Prof. Jadi lebih senang yang kepanitiaan yang temporer. Ya kan itu ada mahasiswa yang kuliah diskusi di bidangnya kudis ya. Kudis. Ada kuda, kupu-kupu. Iya, ada juga kura-kura. Kuliah rapat para aktivis ya, dibilang kura-kura gitu ya. Jadi kalau tipenya Kak Hanifa tipe apa nih? Apa ya? Saya kalau di kampus apa ya, Prof? Kura-kura. Kuliah rapat dibilang di awal-awal ya, Prof. Di awal-awal saya kuliah rapat ya. Pertama sekali malah Hanifah kupu-kupu, Prof. Kupu-kupu, Prof. Kuliah pulang. Jadi habis kuliah langsung ke asrama. Ke asrama, kalau enggak saya ke pustaka sih biasanya, Prof. Karena saya sadar juga kita di daerah berbeda dengan dong berarti kuliah belajar. Kuliah belajar, tapi ke pustaka kadang tidur sih, Prof. Kalau Kak Agus? Saya kuliah rapat, Prof. Kura-kura ya, luar biasa aktivis berarti. Udah di BEM jadi biasanya spare waktunya untuk membahas. Oke deh, kita sudah panjang lebar mendiskusikan tentang pengalaman Kak Agus, Kak Hanifa. Terakhir nih, saya mohon apa tips dari Kak Hanifa dulu deh, buat adik-adik kita yang di SMA, SMK mau memilih program sarjana gizi di IPB. Kira-kira tipsnya apa kalau persiapannya, kemudian nanti kalau sudah di IPB? Ya, karena saya, kalau dari pribadi saya sendiri ya, Prof, pengalaman saya mungkin buat adik-adik yang pengen masuk kuliah, apalagi kalau dari daerah yang pengen merantau program sarjana gizi di IPB, yang pertama pasti kita harus mempersiapkan diri dulu, karena sudah jelas bahwa di gizi IPB itu istilahnya orang-orang pilihan. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri sedari dini, itu bakal relatif agak sulit bisa menyesuaikan ketika kita masuk ke IPB-nya. Jadi mau nggak mau kita harus sudah punya persiapan dulu nih dari awal. Kalau saya dulu memang karena saya mau SNPTN, baik itu secara akademik, iya, mental sih sebenarnya ya. Sama materi. Kalau materi itu kalau di IPB sendiri kan banyak sekali beasiswa ya, Prof. Oke, jangan takut soal materi. Iya, untuk materi itu bisa dicari di kampus, walaupun misalnya teman-teman belum dapat ketika masuk IPB, di dalam IPB-nya sendiri itu sangat banyak, berkali-kali IPB itu menawarkan beasiswa di dalam kampus. Sama mental, kalau mentalnya udah drop duluan, mau kita sepintar apapun itu pasti nyangkut ilmunya gitu. Dan satu hal, ibu saya pernah bilang ke saya dari dulu, Prof, ngapain kita takut sama orang? Kalau orang bisa, kenapa kita enggak? Kan kita sama-sama makan nasi. Jadi itu yang selalu dari saya SMP. Kalau udah mulai down, saya balikin lagi makan ke nasi kan? Bisa. Kalau makan roti susah ya. Repot dia makan ubi. Enggak, itu istilah aja. Istilahnya seperti itu. Dan pada kenyataannya juga ketika sudah mulai ketemu kesulitan, dijalanin saja. Kan ada dosen-dosen juga untuk kita bisa konsultasi, atau teman-teman atau senior yang bikin kita bisa survive. Cari lingkungan yang bikin bisa nyaman, yang pasti juga seperti itu. Dan jangan takut gitu untuk maju, untuk berusaha. Walaupun saya sendiri sebenarnya saya punya kepercayaan diri yang sangat rendah pada saat saya masuk ke sini, tapi sekarang melihat sudah pede ya. Sudah jauh lebih atas, Bro. Sudah di mentor. Kak Agus sekarang silakan. Ya, bagi adik-adik SMA yang mau masuk ke gizi IPB, jalurnya ada banyak. Kalau teman-teman yang aktif di OSIS, bisa nanti ambil jalur OSIS. Kalau teman-teman yang kebetulan ingin nih dapat beasiswa dari daerah, coba cari informasi dengan kakak kelas ataupun hubungi pihak sekolah. Kalau bisa dengan komunikasi dengan kepala sekolah, ya nggak apa-apa, kepala sekolah aja nggak apa-apa. Ditanyakan apakah ada beasiswanya apa enggak di daerah itu untuk ke IPB.
Nah, nanti baru dicari jurusan gizinya. Nah, karena mau masuk jurusan gizi, pastikan nilai-nilainya bagus dulu yang dari semester pertama ya. Dari semester pertama sampai semester kelima. Biasanya itu yang dinilai nanti. Kemudian kalau teman-teman pede dengan ke-7 ya. 5 Prof. Ya. Pede dengan kemampuan akademisnya, belajar, kemudian ikut tes tertulis atau dengan nilai raport yang tadi lumayan bagus bisa ikut yang jalur undangan begitu. Nanti kalau sudah masuk ke IPB, sudah dapat jurusan gizi, tetap seperti yang Kak Hanifah sampaikan, siapkan mentalnya, jangan takut bertanya, jangan malu untuk bertanya, dan yang penting jangan down duluan. Ya. Begitu, Prof. Baik, terima kasih Kak Hanifah, Kak Agus. Itulah tadi ya obrolan kita bagaimana pengalaman mempersiapkan diri dan juga ketika sudah sampai meraih masuk program studi sarjana gizi di IPB University, menghadapi berbagai tantangan tapi peluang tetap ada. Kata Kak Hanifah tadi, selagi makanan kita sama, pasti kalau kita berusaha pasti bisa. Itu sebagai simbol dari suatu semangat ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Agus dan Kak Hanifah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.